Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa melanjutkan serangkaian ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang hanya tersisa beberapa hari ini. Sholawat serta salam selalu kita lantunkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tausiah yang masih berkaitan dengan puasa, yakni puasa dan keluarga sakinah. Jadi, bagaimana ibadah puasa itu dapat berimplikasi terhadap kehidupan rumah tangga kita. Sebagaimana kita tahu, puasa merupakan salah satu sendi utama dalam agama kita, agama Islam. Di samping 4 sendi yang lainnya yang sering kali disebut dengan rukun Islam. Secara khusus, puasa merupakan ibadah mahdhoh yang memiliki aneka hikmah terkait dengan kehidupan individu maupun sosial. Sebagai suatu ibadah, puasa menuntut pelakunya untuk senantiasa tunduk, taat, dan patuh kepada Allah untuk mendapatkan pahala serta ridhonya. Puasa tidak hanya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan untuk menghindari tuntutan dan beban berat di akhirat kelak. Namun, puasa menjadi sarana yang sangat efektif untuk pensucian jiwa dan pengendali nafsu manusia dalam berinteraksi dengan sesama di muka bumi ini. Puasa mengajarkan sikap untuk lebih peduli dengan sesama, dimulai dari lingkup keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan esensi dari puasa itu sebagaimana pengertian secara bahasa, yaitu mencegah atau menahan, serta mempunyai pengertian secara istilah bahwasanya puasa itu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, serta apa saja yang dapat membatalkannya, mulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hakikat dari puasa itu sendiri adalah menahan seluruh keinginan manusia untuk berbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan puasa inilah manusia diharapkan memiliki derajat yang tertinggi, yakni apa? Manusia dengan gelar muttaqin, di mana dia selalu bergairah untuk melakukan amal sholih serta menjauhkan dirinya dari amal-amal yang buruk. Jadi, puasa itu diharapkan mampu mengantarkan manusia memiliki kesalihan secara individu maupun kesalihan secara sosial. Agar apa? Agar semua hikmah dan manfaat itu semuanya bisa diraih, maka puasa harus dilakukan dengan aturan yang memadai. Puasa harus dipenuhi syarat dan rukunnya, yakni niat di dalam hati yang sungguh-sungguh serta menahan diri dari semua hal yang membatalkannya, dengan didasari iman dan ihtisab atau biasa dikenal dengan ketulusan. Inilah esensi dari puasa itu sendiri, yakni takwa yang mana takwa itu harus diupayakan bagi setiap muslim. Jika tidak, puasanya hanya akan menjadi beban
menanggung lapar, menanggung dahaga saja. Namun secara esensinya, yakni nilai-nilai ketakwaan itu tidak diraihnya. Bahkan Nabi mengingatkan dalam hal ini dalam sabdanya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, bahwasanya banyak sekali orang yang berpuasa yang dimana dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar saja. Dan berapa banyak orang yang melakukan ibadah malam yang dia hanya mendapatkan kantuk belaka. Ini sebagai pertanda bahwasannya niat itu yang paling penting, yang paling kita dahulukan sebelum kita beramal. Karena memang segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Berkaitan dengan keluarga, jadi kira-kira apa implikasi ibadah puasa dengan keluarga itu sendiri? Tampaknya ibu-ibu sekalian tidak berlebihan jika kita menjadikan kata sakinah itu sebagai tujuan utama dalam pembentukan keluarga. Dan dalam tujuan puasa ada keterkaitan dengan kondisi keluarga sehingga memiliki titik temu nantinya. Pada tafsir Jalalain dalam akhir ayat Al-Baqarah ayat 183 itu, yang la'allakum tattaqun itu ditafsirkan bahwasanya puasa diwajibkan agar seorang hamba itu terpelihara dari segala kemaksiatan. Karena apa? Karena yang menjadi permulaan munculnya syahwat itu adalah berasal dari kemaksiatan itu sendiri. Baik. Sehingga Allah itu menjadikan kondisi takwa itu dengan ada memiliki 4 indikator, yakni yang pertama ketika orang menjadi takwa itu berasal dari hasil puasanya, karena memang puasanya itu dia niatkan, dia berharap hanya kepada Allah, dia niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Ini berarti sudah ada kaitannya dengan perasaan takut ya, dimana untuk mencapai takwa itu kan ada 3 pilar: takut, cinta, dan roja. Nah, ini al-khaufu bil jalil, bahwasanya senantiasa takut kepada Tuhannya. Yang kedua, ketika seseorang yang bertindak atau sebaliknya itu tidak melakukan sesuatu yang menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah dan mentaati segala perintahnya. Jadi memang dalam kesehariannya dia selalu ingat bahwasanya segala sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, baik itu perintah ataupun larangan, itu harus dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Nah, yang ketiga, berarti dia ridho ya, sudah ridho dengan segala ketetapan yang Allah turunkan. Ketiga, bahwasanya takwa seseorang itu ketika memiliki orientasi menambah bekal di akhirat itu lebih diutamakan daripada duniawi. Jadi memang perbedaan seorang mukmin dengan non muslim itu adalah ketika seorang mukmin itu memberikan segala bentuk amal ibadahnya itu hanya untuk mendapatkan ridhonya, sehingga nilai ukhrawinya itu lebih didahulukan dibandingkan nilai duniawinya. Yang penting Allah ridho. Nah, keempat, rela dengan apa yang Allah putuskan setelah berusaha dengan maksimal. Nah, bahwasanya di sini antara ikhtiar dan tawakal itu sangat berbarengan ya, seimbang, berjalannya seimbang. Karena memang ketika seseorang itu hanya berusaha tapi dia tidak memiliki rasa tawakal, maka dia hanya percaya bahwasanya segala sesuatu itu hanya dinilai dari nilai-nilai keduniaan. Tapi ketika dia langsung tawakal tanpa berusaha, itu bahwasanya Allah juga melihat kita sesuai dengan usaha kita.
Jadi antara ikhtiar dan tawakal itu harus berjalan berbarengan. Oke, baik. Untuk yang lainnya bahwasanya di dalam surat Ali Imran ayat 132 sampai 136 itu ada 6 yang bisa menjadi indikator kebermanfaatan itu yang itu tidak hanya untuk dirinya. Yang pertama, bahwasanya seseorang dikatakan manfaat itu ketika dia tidak hanya beruntung dirinya saja. Dengan cara apa itu? Yang pertama dengan cara menginfakkan hartanya. Yang kedua dengan cara menahan amarah. Yang ketiga bahwasanya orang takwa itu harus bisa menundukkan jiwanya. Yang patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika Al-Quran itu berbicara bahwasanya tahan amarah kalian, dan kemudian orang itu melakukan hal itu sebisa mungkin, maka itu bisa dikatakan sebagai orang yang muttaqin. Bisa dibayangkan ya, apabila dalam berkeluarga kemudian kita tidak bisa menahan amarah, pada akhirnya bukan penyesalan yang didapatkan tetapi menahan amarah itu yang terkadang dalam keluarga itu bahkan bisa saja berbuah manis ya. Apalagi saat menghadapi kondisi kritis, seseorang memilih untuk menahan amarahnya, dia tidak memilih untuk meluapkannya, karena bisa jadi ketika meluapkannya itu bisa jadi malah terjerumus pada kondisi zolim. Dia berusaha untuk menahannya meskipun dalam kondisi kritis. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya nantinya Allah itu akan menurunkan rahmatnya kepada hambanya, sehingga hal itu menjadi sesuatu yang berbuah kebahagiaan, ketenangan ketika seseorang mampu menjaga amarahnya. Kemudian orang yang bertakwa itu senantiasa berbuat kebaikan, dan hal-hal yang bisa menjadi indikator sebagaimana yang Allah jelaskan seperti segera bertaubat apabila ia melakukan sebuah kesalahan, menghentikan perbuatan keji, sehingga dalam sakinah itu tentu kita pahami seringkali orang tua mungkin berbeda pendapat dengan anaknya yang kemudian sedikit merasa kecewa dan lain sebagainya, sehingga kita memilih untuk berdoa kepada Allah untuk diberikan kesabaran dan Allah mengabulkan kita menjadi orang yang sabar. Tentunya ini itu juga disebut dengan kata sakinah, ketenangan. Dan sakinah itu sendiri juga ada yang namanya proses ya. Tidak mungkin sakinah itu langsung pada saat itu langsung seluruhnya, di mana di dalam surat Ar-Rum ayat 21 di sana ada istilah al-mahabbah, al-mawaddah, ar-rahmah. Jadi ukuran sakinah itu ada 3 komponen ini, mahabbah, mawaddah, dan rahmah. Jika meminjam istilah dari Dr. Khairuddin Basori, jadi al-mahabbah dan al-mawaddah itu sama saja conditional love, yaitu cinta kepada pasangannya itu karena kondisi pasangan kita, entah itu dari fisiknya yang mungkin tingginya semampai, kulitnya putih misalnya, seperti itu. Jadi itu masih tahap mahabbah. Setelah itu conditional love ini disebut dengan mahabbah, dan ketika itu meningkat lagi maka dia menjadi mawaddah. Tetapi jika sudah memasuki kata ar-rahmah yang terakhir itu, maka conditional love ini sudah tidak ada lagi, yang mana itu tetap masih butuh proses. Jadi kalau misalkan orang tertarik pada pandangan pertama itu namanya mahabbah, mahabbah. Setelah itu dia ketika sudah merasa nyaman, sudah bisa saling pengertian, maka dia naik mawaddah. Baru setelah itu
naik level tertinggi menjadi rohmah itu bahwasanya dia menyadari pasangannya itu adalah dirinya dan dia bisa menerima pasangan hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Maka itu rohmah, yang dikatakan rohmah, kelebihan dan kekurangannya itu sudah bukan menjadi pembicaraan lagi, sudah bukan menjadi penghalang lagi ketika menemui pasangannya memiliki celah dan lain sebagainya. Maka itu sudah menjadi rahmah. Maka harus diorientasikan agar bisa saling mengerti, memahami apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan masing-masing, sehingga di bulan Ramadan ini diharapkan bulan pembakaran tumpukan sampah kehidupan dengan memperbanyak istighfar pastinya, sehingga menjadi kebiasaan setiap orang yang berpuasa itu senantiasa dengan tujuan membersihkan hati, memudahkan masuknya cahaya ilahi ke dalam hati keluarga yang berisikan manusia-manusia yang berhati bersih nantinya. Itulah yang diharapkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena ketika hati seseorang itu sudah bersih, maka Allah lebih mudah untuk memasukkan cahaya ilahinya, sehingga terbimbinglah cahaya kuasa itu, sehingga dapat lebih mudah mewujudkan ketahanan dalam keluarga. Sakinah dalam menjalani kehidupan yang penuh optimis sehingga menuju keluarga yang sangat kita idam-idamkan dan melahirkan mawaddah sampai nanti pada saatnya memasuki kata rohmah, cinta yang tidak memperdulikan hal apapun kecuali apa saja yang keluar dari hati. Oke. Mungkin memang ini tidak mudah dan pada akhirnya setiap keluarga harus melakukan tazkiyatun nafas sebagai upaya untuk membersihkan hati dari penyakit iri, dengki, sombong, riya. Sehingga puasa kita ini nantinya kita harapkan menjadi madrasah yang kurikulumnya itu kita desain sendiri, yang kemudian mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ketika itu sudah menjadi tujuan dari keluarga untuk menuju keluarga sakinah, maka ketika kurikulum itu sudah berhasil kita jalankan, maka di dalam bulan suci Ramadan akan bertambah lagi kebaikan yang kita dapatkan. Maka dari itu baik sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa untuk kebaikan keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jama' bainana ma jama'ta ila khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri terlebih dahulu. Usikum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.